MBODT itu digempur, markas dipindahkan ke Wonokromo, digempur lagi di sana, pindah lagi ke sini, sehingga Waru itu saat itu menjadi salah satu basis titik perjuangan dan batas akhir. Kenapa? Wonokromo itu menjadi red zone, zona merah, di mana pertempuran juga terjadi di sana, di mana yang namanya stasiun Wonokromo itu banyak pulaan yang namanya logistik dari rakyat Sidoarjo dalam bentuk nasi bungkus diterno nang Wonokromo, digawa nang medan perang. Mulai tidak adalah satupun nasi bungkus yang tersisa, melainkan jasad-jasad mujahidin yang ditumpuk. Masyhur inilah yang kelak menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, dan masyhur yang terkenal dengan namanya Kiai Haji Masyhur ini yang menjadi Panglima Barisan Sabilillah, yang kemudian tahun 2021 kemarin kalau tidak salah resmi bergelar sebagai pahlawan nasional. Dan jejaknya Kiai Masyhur itu ada di Waru Sidoarjo, di mana jejaknya Kiai Masyhur ada di sebuah bangunan tua di belakang pabrik paku yang pernah dibeli oleh Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Ketika saya pernah tahun 2004 ke sana, dididik dalam sebuah diskusi kecil oleh jaringan PMII Surabaya, barulah saya tahu gedung tua tempat saya belajar teori-teori pergerakan itulah yang pada tahun 1945 pernah menjadi markas besar ulama Jawa Timur, di mana di sini yang tertera tertinggi pimpinan Majelis Mujahidin dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah bagian Solo, sedangkan yang bagian Panglima Barisan Sabilillah dipimpin oleh Kiai Masyhur, sedangkan barisan yang namanya yang terakhir Laskar Hizbullah dipimpin diantaranya oleh Kiai Haji Zainul Arifin Pohan, salah satu orang Batak yang pernah menjadi pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. MBODT, Markas Besar Ulama Jawa Timur, bangunannya masih ada, sudah direnovasi, sudah jadi cagar budaya, sudah. Semoga segera, karena kalau nggak jadi cagar budaya bahaya itu. Ini salah satu gedung bersejarah, karena ketika tanggal 22 Oktober 1945 ada resolusi jihad di gedung Hofbestur Nahdlatul Ulama di Bubutan hari ini. Kemudian tanggal 25 Oktober 1945 kapal-kapal perang Inggris itu sudah mulai berlabuh di wilayah perairan Surabaya, dan puncaknya pada tanggal 31 Oktober ketika terjadi tawuran massal. Saya nyebut tawuran bukan pertempuran, yang kemudian menyebabkan Jenderal Malabi tewas itu. Kenapa disebut tawuran? Lantaran persenjataan kita itu tidak imbang. Dan pada puncaknya 10 November 1945 dan Surabaya itu baru jatuh, walaupun pimpinan tertinggi waktu itu bilang, Jenderal Philip Christie itu sudah bilang, kami akan taklukkan Surabaya, janjiku menaklukkan kota ini 3 hari. Ternyata selama 3 hari, lebih dari seminggu, bahkan kemudian Surabaya baru bisa takluk tanggal 3 Desember 1945. Markas Besar Ulama Jawa Timur awalnya itu ada di Gang 1 Kebraon, daerah Kebraon, ya Allah, Blauran. Di dalam seorang ulama namanya Kiai Yasin. Nah, itu dihancurkan sedemikian rupa karena dekat dengan alun-alun Contong. Alun-alun Contong itu dekat dengan wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Tugu Pahlawan Surabaya. Itu titik terpenting pertempuran antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu. Mujahidin itu banyak gugur di sana. Lantas setelah markas MBODT itu digempur, markas dipindahkan ke Wonokromo, digempur lagi di sana, pindah lagi ke sini, sehingga Waru itu saat itu menjadi salah satu basis titik perjuangan dan batas akhir. Kenapa?
Wonokromo itu menjadi red zone, zona merah, di mana pertempuran juga terjadi di sana, di mana yang namanya stasiun Wonokromo itu banyak kulaan yang namanya logistik dari rakyat Sidoarjo dalam bentuk nasi bungkus diterno nang Wonokromo, digawa nang medan perang, mulai tidak ada satupun nasi bungkus yang tersisa, melainkan jasad-jasad mujahidin yang bertumpuk di